Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman, terutama terkait dengan penambahan atau perluasan kewenangan yang rencananya akan dimasukkan dalam draft revisi undang-undang kepolisian ini. Tapi sekali lagi betul apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, penambahan kewenangan itu sangat berpotensi menimbulkan persoalan baru. Tentu terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi dalam konteks korupsi. Misalnya penambahan kewenangan tersebut pada titik tertentu bisa saja membuat kewenangannya menjadi komoditas gitu ya, misalnya soal rekrutmen penyidik, pembinaan penyidik yang kemudian itu misalnya harus menunggu persetujuan atau harus diketahui oleh pihak kepolisian. Tentu itu akan menjadi persoalan baru dan berpotensi juga ada negosiasi baru. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang kurang dari revisi undang-undang kepolisian ini adalah tadi soal mekanisme pengawasan atau oversight mechanism. Karena kalau kita lihat dari beberapa kasus yang tadi sudah disampaikan juga, lebih banyak keputusannya itu loyo. Kita ambil contoh tadi soal Broto Seno, mantan penyidik KPK yang dikembalikan ke institusi kepolisian karena belakangan setelah kembalikan kemudian ditangkap karena menerima suap kalau tidak salah dalam kasus cetak sawah. Itu ketika sudah diputus oleh pengadilan, kemudian disidangkan dalam komite etik kepolisian, itu justru sanksinya dikembalikan lagi sebagai penyidik gitu. Bagaimana mungkin, padahal kita sudah punya PP ya 1/2003 kalau tidak salah soal bagi terdakwa yang sudah diputus bersalah gitu loh, dan sudah inkrah, maka seharusnya dia di PDTH dengan tidak hormat, pemecatan dengan tidak hormat. Tapi kenyataannya tidak. Kalau itu kemudian tidak diketahui oleh publik, apakah mungkin kemudian muncul PK terhadap putusan komite etik terhadap Broto Seno? Pada akhirnya kan kemudian itu diputus bersalah setelah ada peninjauan kembali. Begitu juga dalam kasus Napoleon Bonaparte terkait dengan penerbitan Joko Chandra itu red notice, itu juga seperti itu. Dan di satu institusi saja dua perlakuan yang berbeda, yang satu di PK, yang satu tidak gitu. Bahkan sayangnya Kompolnas justru melegitimasi keputusan dari komite etik terhadap Bonaparte yang tidak perlu di PK gitu, cukup diberikan demosi, padahal sama-sama diputus bersalah oleh pengadilan karena kasus korupsi, yang satu 5 tahun, yang satu 4 tahun, yang satu di PDTH, yang satu cukup demosi saja, tidak ada sanksi yang lebih berat atau pemecatan. Jadi ini jadi persoalan di kasus korupsi seperti itu. Saya yakin di kasus-kasus yang lain, kekerasan dan lain-lain itu pasti punya problem yang sama. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan krusial, meminta penambahan kewenangan, tapi di sisi lain mereka tidak mampu untuk memperkuat kalau ada aparaturnya yang mendapatkan sanksinya ya kita lihat sendiri seperti apa. Itu satu hal yang menurut saya harus diperhatikan. Jadi janganlah terlalu banyak menuntut, menurut saya hal-hal yang itu justru menambah potensi penyalahgunaan wewenang. Kalau kemudian mekanisme pengawasannya, mekanisme sanksinya masih sangat lemah gitu. Jadi pada akhirnya kan publik meragukan kewenangan yang diminta itu apakah benar-benar untuk memperkuat kepolisian atau menambah lapak baru. Nah, ini yang menurut saya juga harus diperhatikan. Yang kemudian yang kedua yang kita juga harus pertanyakan adalah komitmen kepolisian dari sisi transparansi ya.
karena sejauh ini kita terus mencoba menguji komitmen mereka terhadap transparansi, karena belum lama ICW Kontras dan Tren Asia juga mengajukan uji akses informasi terhadap pengadaan mereka gas air mata. Tapi ternyata walaupun itu sudah diatur misalnya dalam peraturan Komisi Informasi bahwa setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh badan publik, dalam hal ini kepolisian merupakan badan publik, mereka tidak mau terbuka gitu. Jadi bayangkan, informasi yang sudah diatur bahwa itu adalah informasi yang terbuka saja mereka masih menolak. Dan bagaimana dengan informasi-informasi yang lain tadi, seperti soal Intelcam, kemudian terkait dengan apa tadi di awal soal wilayah siber ya, ruang siber, itu menurut saya nanti akan menjadi banyak masalah gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi catatan, menurut kami menjadi catatan, dan harus dipertimbangkan ke depan untuk kita tolak saja soal revisi undang-undang kepolisian ini. Terima kasih.